Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ponia Mega Septiana. Saya merupakan salah satu dosen tetap program studi D3 Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN IM Bandung. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan PDD UKT-PT bidang pengajaran dengan mata kuliah Bahasa Inggris. Agenda yang saya akan paparkan pada hari ini yaitu deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi, sumber ajar, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan juga diakhiri dengan video mengajar. Di sini deskripsi mata kuliah. Mata kuliah bahasa Inggris itu memiliki bobot 3 SKS dan ada di semester ganjil, semester 1, dengan kode mata kuliah EPK 1312. Mata kuliah bahasa Inggris ini merupakan mata kuliah dasar umum. Mata kuliah ini mahasiswa mampu meningkatkan kosakata dalam bahasa Inggris dan dalam membaca reading skill, khususnya teks-teks yang berhubungan dengan ilmu akuntansi. Mampu membuat kalimat dan mengembangkan menjadi paragraf sederhana secara tulis, written, atau secara lisan atau speaking. Nah, di sini mata kuliah ini mempelajari variasi kalimat, mampu menemukan ide pokok dalam paragraf, mendapatkan informasi secara spesifik dari paragraf, dan mengajarkan bagaimana menulis paragraf, kemudian mengaplikasikannya dalam bentuk esai maupun presentasi. Mata kuliah ini juga mempelajari grammar fokus, seperti passive voice, relative clause, gerund, komparatif, dan tenses. Untuk capaian pembelajaran di sini, mahasiswa mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab, menguasai teknik, pengetahuan prosedural tentang penggunaan teknologi informasi dan bahasa internasional, lalu mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas, baik secara lisan maupun tulisan, kepada pemangku kepentingan. Dan yang terakhir adalah mampu berkomunikasi secara efektif pada lintas fungsi dan level organisasi. Untuk CPMK, di sini mata kuliah bahasa Inggris memiliki 5 CPMK. Yang pertama untuk mengetahui kosakata, yang mana istilah-istilahnya berhubungan dengan ilmu ekonomi, ilmu akuntansi. Yang kedua adalah memahami penggunaan elemen-elemen pada kalimat atau teks yang digunakan dalam bidang ilmu akuntansi. Yang ketiga adalah menjelaskan penggunaan tenses yang tepat, baik dalam penulisan paragraf ataupun esai, serta merubah kalimat afirmatif ke dalam bentuk negatif, interrogatif, maupun sebaliknya. Yang keempat, mempraktikkan tata bahasa yang baik dan formal dalam speaking dan juga presentasi. Yang kelima, menunjukkan hubungan antar etika dalam bicara berbahasa Inggris dan berpenampilan baik secara pribadi yang bergerak dalam bidang ilmu akuntansi. Di sini untuk materinya, materi untuk bahasa Inggris sebagai berikut, ada 14 pertemuan dan juga ada 14 materi. Contohnya, materi-materinya adalah sebagai berikut. Untuk bahan ajar, sumber ajarnya di sini ada yang utama dan pendukung. Untuk utamanya, saya menggunakan buku English for Accounting, English for Business, dan English for Banking and Finance. Untuk pendukungnya adalah sebagai berikut: understanding and using English grammar, essay writing, paragraph writing, grammar and use, dan understanding English syntax. Nah, untuk metode pembelajaran, di sini menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, diakhiri dengan assessment. Yang mana saya terapkan juga di metode pedati, hampir sama dengan DIA, yang mana pelajari, dalami, terapkan, dan evaluasi. Pelajari di sini adalah pelajari materi dari berbagai sumber, teks, gambar, audio, video, maupun simulasi role play. Delivery di sini masuknya. Lalu dalami materi pembelajaran dengan cara berdiskusi baik secara online, walaupun itu pembelajarannya daring, ataupun di kelas sama saja. Lalu terapkan di sini. Untuk menerapkan materi tersebut,
salah satunya dengan memberikan tugas. Tugas merupakan salah satu cara penerapan materi yang sudah dijelaskan dan akan lebih dipahami oleh mahasiswa. Sini adalah proses interaksinya antara mahasiswa dan pengampu mata kuliahnya. Lalu diakhiri dengan evaluasi dengan hasil pembelajaran menggunakan asesmen akhir atau penilaian di akhir. Di sini untuk pembelajaran saya menggunakan asinkronus dan sinkronus. Untuk sinkronusnya adalah pembelajaran tatap muka secara real time, bisa dalam Zoom, dan juga di kelas. Untuk asinkronus, saya menerapkan untuk tugas dan materi-materi yang sudah dijelaskan, diterapkan atau ditampilkan atau disimpan di dalam YouTube channel kampus yang bisa dipelajari kembali oleh mahasiswa. Dan sistem penilaian di sini adalah untuk ujian tengah semester saya memberikan 30% penilaiannya, ujian akhir semester 40%, tugas individu 20%, tugas kelompok 10%, dan totalnya adalah 100%. Nggak kerasa ya, ini udah meeting keempat. Nah, meeting keempat kita bahasnya masih tetap sentence ya, I'm so sorry. Ya, mungkin sampai minggu depan kita bahasnya masih tentang sentence. Ya, tunggu, wait a minute, saya akan share screen-nya. Untuk mempersingkat waktu. Okay, last week we talked about pattern of sentences or pattern of clauses. Yeah, it's the same pattern. And today we are going to talk about kind of sentences in the fourth meeting. Ya, kind of sentences. Jadi jenis-jenis kalimat. Ada jenis kalimat, ada juga tipe kalimat, type of sentences and kind of sentences. Okay, we talk about type of sentences and kind of sentences for today. Yeah, the first one, type of sentences. Okay, as we know, last week I ever told that sentence and clause is the same meaning. Yeah, sentence as a group of word containing subject and verb. Same with clauses definition. But in sentence, always finally with punctuation. Ya, punctuation mark. Selalu diakhiri dengan tanda baca. But in clause is not. Ya, di clause itu tidak diakhiri dengan tanda baca. Nah, seperti di sini contohnya, maksudnya definisinya sama dengan minggu kemarin. Sentence is a group of words containing at least one subject and verb and expresses a complete to. Jadi itu kalimatnya utuh, ya, utuhnya itu tanda apa? Ya, maka itu dengan to, ya. And then, for example, this is my class. Nah, ada tanda bacanya ini, punctuation mark-nya period. Ya, this is my class. Ini udah termasuk dengan kalimat. Ya, sudah termasuk ke dalam complete kalimat atau complete sentence. Is my sentence. Ya, karena hilang salah satu komponennya, no subject in there. Di sini related with our materi last week about clause can be divided into dependent and independent clause. Di sini sama. Related to independent and dependent clause,
sentence can be classified into 4 types of sentences. They are simple sentence, compound sentence, complex sentence, and compound complex sentence. Ada 4 klasifikasi atau tipe kalimat ya, bukan jenis. Jenisnya beda lagi, ini tipenya. Yang pertama ada simple sentence atau kalimat sederhana kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kalimat sederhana. Compound sentence. Compound sentence itu biasanya dalam 2 kalimat. Dalam 1 kalimat ada 2 klausa. Seperti itu. Lalu kompleks juga sama. Minimal 1 kalimat tapi memiliki 2 klausa. Ya. Kalau 4 itu 1 kalimat lebih dari 2 klausa. Seperti itu. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat sini simple sentence. Simple sentence, a simple sentence has 1 subject and 1 predicate. 1 subject and 1 predicate. Ya, kayak apa tuh? Intransitif, kopular, atau transitif juga sama, itu bisa termasuk ke dalam simple sentence. Yang mana ya simple, kalimat sederhana, cukup dengan 1 subjek dan 1 predikat saja itu sudah bisa disebut dengan kalimat asal diakhiri dengan tanda baca diakhiri. Contohnya di sini, we went to San Juan. Ya, we went to San Juan. We as a pronoun, as a subject. Lalu when-nya verb. Ya, lalu to San Juan-nya prepositional phrase. Ya, di sini masuk ke dalam kalimat apa nih? Kalimat kopular ya, kopular. Di sini complete predikat. Nah, maka disebut simple sentence ya kalimat sederhana. We went to San Juan. Sudah cukup. Gitu ya. Sudah mencukupi, ada subjeknya, ada predikatnya. Lalu ini mudah, simple sentence saya kira sama dengan bahasa Indonesia, kalimat sederhana. Lalu compound sentence. Compound sentence has more than 1 part that can stand alone, or we can call independent clause. Di sini 1 kalimat tapi memiliki minimal 2 klausa independen. Ya, klausa yang bisa berdiri sendiri. Ya, tidak keterkaitan dari 1 klausa yang lain. Tidak keterkaitan dengan klausa pertama dan klausa kedua ya. Jadi bisa berdiri sendiri. Nah, contohnya di sini Di sini independent clauses are connected by coordinating conjunction, conjunctive adverb, or semicolon. Jadi untuk menghubungkan klausa pertama dengan klausa kedua, klausa ketiga, dan sebagainya, boleh menggunakan coordinating conjunction atau kata penghubung, conjunction, lalu conjunctive adverb juga sama, kata penghubung, atau semicolon. Semicolon itu bukan kata penghubung, tapi titik koma, ya, titik koma untuk menghubungkannya. For example, we went to San Juan, clause pertama, and most of us danced all night. Di sini ada we went to San Juan, koma. Nah, itu masuk ke dalam kalimat pertama. And di sini sebagai connectingnya atau penghubungnya, kata penghubungnya, and diikuti dengan klausa kedua, most of us danced all night. Terdapat 2 klausa yang mana bisa berdiri sendiri. Itu disebut dengan compound sentence. Walaupun dihapus salah satu kalimatnya, salah satu klausanya itu masih bisa difahami. Dan termasuk ke dalam completude. Ya,
Nah, di sini misalkan mau dihapus we went to San Juan-nya boleh. Jadi most of us dance all night, titik, bisa. Atau most of us-nya dihapus menjadi satu kalimatnya we went to San Juan, boleh. Ya, atau mau digabung jadi satu kalimat ya seperti ini. We went to San Juan and most of us danced all night. Itu termasuk ke dalam compound sentence. Nah, ini untuk penjabarannya, ya. And di sini sebagai connecting, ya, penghubungnya, coordination, conjunction, termasuk ke dalam coordinating conjunction untuk menghubungkan klausa pertama dengan klausa kedua. Oke, di sini ada compound sentence using coordinating conjunction. Nah, yang termasuk ke dalam coordinating conjunction adalah fun boys. Ada for, and, nor, but, or, yet, and so. Silakan mau menggunakan yang mana bebas tergantung kalimatnya. Ya. Mau biasanya sih ya for, and, but, or, so. Kalau nor sama yet maybe jarang nemu lah ya. Ada tapi jarang nemu. Oke. Oke, di sini compound sentence coordinating conjunction. Contoh yang lain. Contohnya Tom swims and Mary play tennis. Nih, clause pertama adalah Tom swim. Tom berenang. Koma, and Mary plays tennis. Sini ya. Bisa jadi kalimat utuh. Mary play tennis juga bisa menjadi satu kalimat utuh, ya. Oke, tadi menggunakan coordinating conjunction, sekarang menggunakan conjunctive adverb, masih sama kata penghubung. Di sini ada lagi, however, namun, atau otherwise, oleh karena itu, ya, and therefore, karena itu, jika tidak, bagaimanapun, dan sebagainya. Ya, itu masuk ke dalam conjunctive adverb. Bisa di search aja di kamus atau di Google ya. Apa saja yang termasuk ke dalam conjunctive adverb. Ini salah satunya moreover, however, otherwise, and therefore. Sini sama contohnya juga. Bob is handsome, moreover, he is rich. Bob is handsome, moreover, he is rich. Nah, the Bob is handsome, independent clause. He is rich, independent clause. And then connecting with moreover. Moreover-nya mau dihapus? Boleh. Ya. Mau dihapus boleh dua kalimat utuh. Kalau disambungkan menjadi satu kalimat utuh dengan dua klausa yang berbeda. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Atau kecepatan? Nanti saya bisa ulangi lagi. Yang baru join, mau diulangi lagi boleh. Okay. Any question? Okay, Ibu Nunung, ada yang mau ditanyakan dulu? Any question? No, Miss, enough. Enough, oke. Okay. Berarti lanjut dulu ya, next dulu. Iya. Oke. Nah, di sini ada conjunctive adverb. We can call float or floating. Jadi maksudnya itu bisa kemana-mana. Nah, di sini conjunctive adverb are sometimes called floating because they can be positioned at the beginning, in the middle, or in the end. Jadi posisi si adverb
ini bisa di tengah, di depan, atau di awal kalimat, di awal di awal klausa pertama, atau di tengah-tengah klausa kedua, atau di akhir klausa kedua. Tapi artinya masih tetap sama. Cuman si penghubungnya itu bisa di mana saja katanya. Ya, contohnya di sini, Bob is handsome, moreover, he is rich. In the beginning, Bob is handsome, he is moreover rich. In the middle of the clause, of the second clause. Bob is handsome, he is rich, moreover. In the end of the clause. Ya, tapi artinya ya sama saja. Ya, cuman posisinya boleh di depan, di tengah-tengah, ataupun di belakang. Di klausa kedua, tapinya ya, bukan di klausa pertama, di klausa kedua. Ini untuk conjunctive adverb. And the last one is semicolon. Semicolon ini bukan kata, bukan bukan kata, bukan adverb, tapi di sini titik koma, ya, kayak punctuation gitu ya. Nah, if the relation between the ideas expressed in the main clause is very close and obvious without a conjunction, you can separate the clause with a semicolon. Ya, di sini jika klausa pertama dan klausa keduanya satu ide pokok, tidak berbeda, dan di sana tidak adanya connecting conjunction atau conjunctive adverb, boleh menggunakan semicolon atau titik koma. Ya, tapi perlu diingat note-nya itu ide pokoknya harus sama. Misalkan tadi tentang olahraga, ya harus tentang olahraga semuanya. Yang pertama tadi Bob at Tom swim, and Mary play tennis. Nah, ini diganti dengan karena sama, ide pokoknya sama tentang olahraga, tidak melenceng. Kalau melenceng itu tidak bisa menggunakan semicolon, harus menggunakan conjunction yang lain atau connectingnya yang lain gitu ya, kata penghubungnya yang lain. Boleh but, boleh or, boleh so, dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang ide pokoknya sama atau temanya sama, boleh menggunakan semicolon. Nah, contohnya di sini, Tom has benefited from his exercise program. Lalu ada semicolon. He is slim and energetic. Di sini masih satu ide pokok tentang olahraga atau exercise, ya. Tom has benefited from his exercise program and he is slim and energetic, boleh. Ya. Ini satu ide pokok tentang olahraga, tentang sport, tentang exercise, dan benefitnya dari olahraga itu seperti apa. Jadi saling keterkaitan. Ini boleh menggunakan semicolon. Tapi jika temanya berbeda, klausa pertama berbeda dan klausa keduanya berbeda, itu tidak bisa menggunakan semicolon. Boleh menggunakan connecting yang lain saja. Oke, tadi tentang compound ya. Compound itu kalimatnya harus independen. Klausanya harus independen dua-duanya. Kalau yang kompleks itu sama seperti contoh yang kemarin. A complex sentence has one independent clause and one dependent clause. Yang mana dependent clause cannot stand alone. Jadi dependennya tidak bisa berdiri sendiri, harus diikuti dengan independent clause. My sister was cooking while my brother arrived. Independent clause, dependent clause. Ya, di sini atau si dependent clause-nya itu relative clause ya. She told me that she didn't do it. Independent clause, dependent clause.
Nah, ini yang kompleksnya sama seperti yang minggu kemarin, ada contohnya juga, ya, yang ada independen dan dependent. Kalau compound complex sentence itu campuran. Ada 2 independen, ada 1 dependent. Compound complex has 2 independent clauses and at least 1 dependent clauses. Sini the student were waiting announcement when I arrived at school, and they are worried about the result of the test. Jadi di sini the student were waiting the announcement-nya masuk ke dalam independent. Pokoknya yang ada awalan 5W1H ya, itu termasuk ke dalam dependent clause, yang mana kalimatnya tidak bisa berdiri sendiri TA ya. Di sini when I arrive at school and they are worried that the result of the test, independent lagi. Jadi satu kalimat ini terdapat 3 klausa ya, disebut dengan compound complex sentence. Oke, any question? Materi pertama sudah selesai. Any question? Any question? Oke, jika tidak ada, silahkan. Di sini ada kuisnya. Bukan kuis ya. Yalah, saya bilang ini kuis saja. Identify whether the sentences are a simple, complex, compound, or compound complex. Please underline the dependent clause where it applies. Jadi di sini hanya identifikasi kalimat di sini termasuk ke dalam simple kah, kompleks kah, compound atau compound kompleks. Jika adanya dependent clause, yang mana termasuk ke dalam dependent clause-nya. Ya, silahkan. I give you maybe 5 minutes, 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes, please. Okay. 10 minutes. Okay. Time is yours.